Kita langsung saja. Untuk menjadi atau kalian nanti bisa menginterpretasi preparat, tentu saja tidak terjadi miss ya. Jadi interpretasinya itu akurat, maka perlu tentu saja perlu pengetahuan tentang mikroteknik itu sendiri, juga dilengkapi dengan tentu saja pengetahuan tentang histologi atau histopatologi. Kalau itu level jaringan, kalau itu levelnya nanti sel ya sitologi atau sitopatologi. Minggu kemarin telah kita bahas bagaimana teknik pembuatan preparat jaringan hewan dengan metode parafin. Nah, untuk menginterpretasikan itu dua hal tadi yang saya sebutkan itu perlu didapat ya. Jadi selain histotekniknya, mikrotekniknya, histologi dasar atau histopatologi itu kalau level jaringan itu mesti sudah didapat ya, sudah mengetahui, sudah dipahami. Dan dari teknik itu sendiri itu sering terjadi suatu troubleshooting yang nanti menghasilkan suatu struktur, dan struktur itu terbentuk selama processing yang kita sebut dengan artefak. Nah, artefak inilah yang akan kita bahas atau saya berikan, yang nanti akan membantu kalian dalam menginterpretasikan suatu preparat supaya interpretasimu itu korek, benar, artinya itu nanti mewakili keadaan yang sebenarnya. Karena kalau terjadi artefak itu sebenarnya tidak keadaan sebenarnya, tapi suatu struktur yang terbentuk karena pemrosesan jaringan. Dan ini bisa diakibatkan oleh berbagai tahap dalam pemrosesan itu. Efeknya itu bisa berkelanjutan ya, salah di efek awal, di tahap awal itu nanti bisa berlanjut ke tahap berikutnya yang nanti error atau kesalahan itu bertumpuk menjadi hasil yang tidak baik, dan itu kalau tidak hati-hati itu nanti menimbulkan suatu misinterpretasi yang itu harus dihindari, karena nanti interpretasi itu nantinya menjadikan suatu kesimpulan yang akan diinformasikan ke masyarakat ya. Nah, ini harus dari sudut histopatologi itu harus dihindari misinterpretasi itu. Dan misinterpretasi itu salah satunya timbul karena peneliti kurang perhatikan artefak. Dan ini hanya mungkin terjadi ketika peneliti itu sebenarnya tidak membuat preparat sendiri atau memang tidak biasa bekerja di bidang mikroteknik. Jadi kemungkinan banyak peneliti yang merancang suatu eksperimen dari segi histopatologi nanti itu diproseskan orang lain. Bahkan ada peneliti yang sebenarnya tidak pernah bekerja di bidang mikroteknik. Itu yang menimbulkan nanti misinterpretasi, dan itu harus dihindari. Jadi kalian nanti tentu saja saya harapkan tidak melakukan hal itu. Oke, kita ke artefak. Dulu kita pernah bahas tentang fiksasi. Fiksasi ini bisa caranya, metodenya bisa unfuse, ya unfuse, dan juga perfusi dan tidak diperfusi, atau unfuse itu berarti itu imersi, ya, imersi. Contoh di sini adalah preparat jantung. Kalau dengan teknik imersi, dinding itu relatif stabil bentuknya ya, normal, tebal. Ini salah satu parameter tebal. Ketika itu diperfusi dengan tekanan yang terlalu tinggi, maka mungkin terjadi adalah karena ada tekanan suatu cairan, maka dindingnya itu menjadi tipis ya, dinding jantung ini
Sebaliknya ruangnya menjadi lebar. Nah, ini harus hati-hati dalam hal ini. Ini karena fiksasi. Itu yang sederhana. Kemudian yang lain misalnya ini misalnya preparat ginjal. Kalau dengan teknik imersi, fiksasi atau unperfused, maka mungkin kalian juga pernah belajar histologi, kelihatan bahwa lumen tubul itu kelihatan sempit, ya sempit. Kenapa sempit? Karena di situ memang ada suatu brush border atau kumpulan mikrofili yang menonjol ke arah lumen tubul atau ruangan tubul ini sehingga kelihatan sempit. Ini. Kemudian juga sel darah merah itu kelihatan sekali di dalam pembuluh darah, ini ya sel darah merah, pembuluh darah atau di dalam kapiler glomerulus. Nah ini kelihatan sekali dan ini saya kira penting untuk mendeteksi bahwa saluran itu adalah saluran darah atau vaskuler. Kelihatan ada pembuluh darah di sini. Kalau diperfusi maka kelihatan lumen itu menjadi lebar. Kemudian jarang sekali atau bahkan tidak ditemukan adalah adanya sel darah, terutama sel darah merah ya untuk pewarnaan ini di dalam pembuluh darah dan glomerulus. Ya, ini. Jadi salurannya lebar, kemudian lebar, kemudian sel epitelnya menjadi lebih tipis. Sebentar saya tinggal sebentar. Oke, kita lanjutkan. Jadi itu contoh artefak karena cara fiksasi. Kemudian lagi artefak kemungkinan disebabkan oleh misalnya dehidrasi. Dehidrasi yang tidak sempurna maka akan menyebabkan, kita bahas, infiltrasi tidak mungkin akan sempurna karena dehidrasi atau air itu nanti tidak bisa campur dengan parafin sehingga pada proses infiltrasi parafin tidak bisa masuk, kemudian jaringan itu masih rongga sehingga pada sectioning maka section itu atau jaringan itu banyak yang tertekan bahkan kolaps ya, hancur karena nggak ada penguatnya seperti ini. Jadi banyak yang tertekan, banyak bagian yang hilang. Ini kalau sudah diwarnai, dulu pernah kita bahas yang belum diwarnai, ketika sectioning, ketika diwarnai ada bagian yang hilang. Nah, jaringan ya kolaps ini jadi jangan diartikan bahwa ini terjadi pengelompokan sel atau mungkin ada bagian yang mati di dalam sel itu sehingga ini hilang, ya tidak bisa diartikan seperti itu. Soal jaringan mati atau sel mati itu sudah ada petunjuk-petunjuknya ya, karakternya seperti apa sudah ada. Ini tidak menunjukkan hal seperti itu. Kemudian dulu juga pernah kita bahas tentang partikel keras atau kotoran ya, partikel keras di dalam mikrotom atau di pisau mikrotom atau di dalam blok atau bahkan di jaringan itu sendiri. Akibatnya section ini tergores, tertekan, membentuk suatu garis ya, garis seperti ini. Nah ini kalau 1-2 garis mungkin nggak begitu karena masih banyak bagian lain yang
masih bisa dianalisis atau masih mewakili. Namun nanti kalau garis ini terlalu banyak, bahkan merusak jaringan-jaringan yang akan kita amati, itu sangat mengganggu, bahkan nanti bisa salah. Ataupun ini garis ini mungkin sedikit, tapi mungkin peneliti misalnya tidak paham bahwa ini adalah artefak, maka bisa saja ini diinterpretasikan lain. Jadi di sini jadi misinterpretasi lagi. Dan demikian nanti saya harapkan kalian tidak akan melakukan tidak melakukan misinterpretasi itu. Contoh, beberapa contoh, kemudian lagi, nah, kompresi. Ini contoh preparat testis. Seperti yang saya katakan tadi, kompresi ini disebabkan kalau tahap awal ya dehidrasi tidak sempurna, infiltrasi tidak sempurna, maka pada sectioning terjadi penekanan. Ya, kalau tertekan maka ada bagian yang lepas seperti gambar sebelumnya, ada yang lepas. Bahkan kalau pada testis itu bisa terbentuk di atau terdapat di lumen. Contoh kompresi, kemudian dulu pernah saya singgung juga bagaimana kalau jaringan itu diawetkan atau disimpan tapi dalam ruangan dingin atau freezing. Ini bisa terbentuk ruang-ruang dalam jaringan ya, karena adanya terbentuknya es itu, dan ini sudah sangat sulit untuk diinterpretasikan. Nah, ini banyak ruang-ruang di sini, bahkan selnya mungkin banyak yang pecah ini karena terbentuk es di dalam sel atau es di intraseluler. Hingga saya selalu tidak menyarankan kalau jaringan itu di-freeze. Maksudnya supaya masih punya jaringan pada jangka waktu yang panjang, nanti diproses kapan-kapan, tapi efeknya bisa seperti ini. Ini salah satu contoh, nanti bisa kalau jaringan yang lain suatu saat akan sangat menyulitkan untuk diinterpretasikan. Suhu air untuk fluting terlalu tinggi. Nah, ini sering terjadi. Kalau suhu air, baik air yang ada di gelas benda atau air untuk fluting, ketika kita menempelkan jaringan pada gelas benda atau proses affixing itu akan memungkinkan terbentuknya gelembung di antara section dan gelas objek. Jadi di antara irisan jaringan dan gelas objek itu terbentuk gelembung. Kemudian gelembung ini akhirnya bisa pecah seperti ini. Nah, seperti ini. Pecah. Ini sering sekali terjadi, sehingga pada waktu affixing saya sarankan itu memang harus dicek adakah gelembung-gelembung yang nanti terdapat di bawah section. Jadi terdapat di antara section dan gelas benda. Nanti kalau terjadi maka seperti ini. Nah, ini kalau pas glomerulus misalnya ya, di sini misalnya ginjal lepas glomerulus, maka glomerulus itu akan rusak. Kita tidak dapat mendapatkan informasi yang sesungguhnya, itu yang kehilangan informasi. Atau mungkin ini kalau pada pankreas pas atau tepat pada isolate of Langerhans ya, bagian endokrin, kita harus bagian itu rusak, akhirnya bisa terjadi, mungkin saja terjadi misinterpretasi, ada kematian sel atau ya, mungkin kematian sel di daerah yang longgar ini. Ya, bisa terjadi seperti itu misinterpretasinya. Kemudian ini retak, kemudian bisa saja ini nanti pada processing setelah fixing itu pada waktu staining bisa ini bagian yang retak ini copot juga untuk ruang-ruang seperti ini. Ya, ruang-ruang seperti ini juga artefak. Ya, nanti kalau penelitiannya
kaitannya misalnya dengan lemak gitu ya, dengan timbunan lemak, biasa saja ini nanti dimisinterpretasikan di sini adalah akumulasi lemak. Ya, itu artinya di situ ada misinterpretasi. Kemudian juga kalau suhu air terlalu tinggi, maka terjadi distensi, ekspansi section, sehingga nanti pada beberapa struktur terjadi pemisahan. Seperti ini, ya, misalnya ini ada struktur jubul atau saluran, ini jarak antar saluran itu menjadi lebar, ya, lebih lebar. Ya, pada normalnya seharusnya lebih rapat, ini lebar, ya. Ya, ini seperti terjadi pada keadaan patologi ketika tisu edema atau terjadi edema jaringan atau jaringan interstisial edema di sini. Nah, semua memang harus hati-hati, sehingga inilah pentingnya kalian belajar mikroteknik yang nanti itu akan mendukung ketika kalian bekerja untuk menganalisis, menginterpretasi suatu preparat. Biasanya kaitannya dengan patologi. Maka selain pengetahuan histologi, histopatologi dasar, juga dilengkapi dengan pengetahuan mikroteknik ini. Karena kalau tidak pernah bekerja di mikroteknik, saya yakin individu itu akan rawan menginterpretasikan atau misinterpretasi itu sering terjadi. Ini juga pada proses affixing, kadang-kadang pada proses affixing itu sering tidak sempurna, makanya harus dicek. Misalnya tidak terjadi folding, pelipatan, jadi lembaran itu melipat sehingga tertumpuk di sini, ada 2 lapisan di sini. Ini yang mudah, suatu saat nanti ada pelipatan di bagian tengah-tengah irisan ini, itu yang kadang-kadang menyulitkan, ya, atau menimbulkan misinterpretasi. Kalau ini saya kira mudah dipahami karena pelipatannya di bagian tepi irisan. Kemudian juga pada tahap deparafinisasi ketika akan menginjak pada proses staining. Deparafinisasi menghilangkan parafin. Ya. Ini terjadi ketika section itu akan diwarnai. Kalau parafin itu tidak hilang sempurna, itu akan tentu saja jaringan nanti akan sulit menyerap warna karena terhalangi oleh parafin. Ya. Akhirnya kemungkinan nanti yang terjadi tergantung nanti deparafinisasinya itu yang tidak sempurna di mana. Mungkin tidak merata sehingga ada bagian yang terwarnai, ada bagian yang kurang terwarnai, atau mungkin bahkan yang tidak terwarnai. Kalau ini dalam bentuk spot-spot ya, area-area tertentu jangan bisa-bisa menimbulkan misinterpretasi, di situ terjadi necrosis jaringan. Karena memang necrosis jaringan itu biasanya warnanya tidak setajam dengan yang normal. Itulah kehati-hatian yang perlu dikembangkan. Apakah itu nekrosis atau mungkin deparafinisasi yang tidak sempurna. Membedakannya memang mudah sekali karena ciri-ciri nekrosis itu sudah ada ya. Nanti suatu saat kalian belajar lagi histopatologi, apa itu nekrosis, apoptosis, kemudian nanti sipolisis dan sebagainya, nanti tahap selanjutnya bisa kita diskusi lagi. Kemudian pewarnaan secara merata mungkin lemah. Ini. Jadi ini kalau lemah seperti ini, inti dan sitoplasmanya tidak kontras atau arsitektur jaringan secara umum itu tidak jelas. Ini sulit untuk diinterpretasi atau walaupun dipaksakan itu rawan misinterpretasi. Ya, itu dari kemudian ada pekerjaan-pekerjaan yang ceroboh atau careless ya.
Misalnya ini sering terjadi. Saya sering menjumpai karena beberapa peneliti akhirnya menemukan ini ya, ketika diskusi dengan saya, tidak hanya yang ada di gambar ini, pada yang kasus yang lain banyak. Misalnya contoh di sini otot jantung, jaringan jantung, otot jantung terdapat pada paru. Ya, misalnya ini otot jantung pada paru. Nah, inilah pentingnya pengetahuan histologi dasar atau histopatologi. Kalau tidak tahu maka ini akan si peneliti kalau tidak konsul, tidak diskusi, maka ini akan dicari sendiri, bahkan lama nggak ketemu, ya, sampai lama. Kalau itu mahasiswa bahkan berbulan-bulan bisa diam, ini tidak menemukan karena tidak konsultasi mungkin ya ke dosen pembimbingnya. Jadi nanti saya sarankan kalian kalau ada kesulitan dalam penelitian atau ada keraguan, selalu itu diskusi dengan tim ya, dosen pembimbing atau mungkin teman lah pentingnya. Karena kalau seperti ini contohnya hal sederhana tapi tidak dikomunikasikan, akhirnya lama tidak bisa menemukan ini apa, padahal ini adalah suatu jaringan lain yang berada di suatu jaringan berada di jaringan lain ya. Contoh yang lain misalnya jaringan otak pada jaringan paru, jaringan otak pada jaringan paru. Ini sering terjadi ketika pembuat preparat itu kerjanya memang kurang rapi ya, kurang bersih. Misalnya larutan yang digunakan pada proses staining kotor, hingga terdapat jaringan lain dari proses sebelumnya. Misalnya suatu saat set larutan untuk staining itu untuk mewarnai misalnya otak gitu ya, dalam kasus ini misalnya otak. Terus setelah mewarnai otak, running selanjutnya untuk mewarnai paru, beberapa slide. Nah, seperti itu sebaiknya semua reagen yang mungkin alkohol itu harus disaring dulu. Lihat warnanya disaring. Nanti kalau nggak disaring maka di situ kotor ya, ada potongan-potongan jaringan. Ketika untuk memproses jaringan berikutnya maka kemungkinan terjadi seperti ini. Nah, ini itu yang sederhana tapi sangat penting nanti kalau kalian bekerja ketika memproses suatu jaringan atau organ gitu ya, jaringan pada suatu organ, suatu running, sebaiknya dibersihkan larutan-larutan itu untuk menghindari hal seperti ini. Mungkin kalau ini contoh yang ekstrim ya, misalnya jantung pada paru, otak pada paru, bisa saja jaringan paru nanti nempel pada jaringan paru. Ya. Tapi itu mestinya seorang histopatolog sudah tahu. Jadi nanti kalau motret ya jangan di situ. Kalau melaporkan, jadi diambil yang di tempat yang lain. Seperti ini, kalau sudah tahu ya jangan diambil di situ. Tapi kalau harus benar-benar tahu dulu ini memang artefak. Kalau belum tahu itu ya masalah. Jadi nanti akhirnya dipikir terus tidak ketemu kalau memang tidak diskusi dengan tim peneliti. Nah itu contoh-contoh artefak yang biasa timbul ya, sering sekali ini timbul. Sehingga ini perlu saya sampaikan kalau sudah belajar preparasi jaringan hewan dengan metode parafin, artefak yang timbul kemungkinan seperti ini. Dan ini wajib atau harus benar-benar dipahami. Tujuannya memang nanti kita memberi kesimpulan yang mewakili ya, yang mewakili, tidak salah. Kesimpulan yang mewakili itu memang didapat dari interpretasi yang korek ya, tidak yang miss. Interpretasi yang korek itu akan mudah jika kualitas preparat itu bagus ya. Preparat yang tidak bagus kualitasnya, misalnya kontrasnya tidak bagus, kemudian lembarannya, ketebalannya, pewarnaannya tidak bagus,
itu juga merupakan sumber dari kesalahan. Dan prinsipnya sebenarnya jadi kita harus menghindari misinterpretasi itu. Ya, itu yang perlu saya tambahkan dari metode parafin. Prinsipnya harus hati-hati. Walaupun hati-hati bukan berarti tidak atau takut untuk menyimpulkan, tapi menyimpulkan mengintegrasi dengan pemahaman atau dasar-dasar pemahaman yang kuat, ya, dalam hal ini mikroteknik, histopatologi atau histologi dasar itu terus dipahami dengan baik. Selanjutnya saya contohkan preparat semir. Contohnya di sini semir vagina kenain. Kenain itu kelompok anjing. Kalau kalian biasanya nanti bekerja, kalau eksperimen, kalau di jurusan kita itu banyak pakai tikus atau mencit ya. Ini saya contohkan kenain. Siapa tahu nanti juga ada yang penelitian atau PKL setidaknya di tempat lain, misalnya di hubungannya dengan hewan-hewan ternak. Tahapnya ya dimulai dari bagaimana mendapatkan sampel atau sampling. Jadi di sini contohnya, jadi dari vagina ini kita masukkan satu batang, misalnya satu batang yang kapasnya ujungnya itu ya, blood swab, kemudian dimasukkan dan ya mungkin tidak lurus, dimiringkan sedikit untuk menyentuh bagian mukosa dari vagina itu, kemudian diputar dua atau 3 putaran untuk memungkinkan ujung kapas itu dapat mendapatkan sejumlah sel yang cukup. Kemudian dengan hati-hati batang swab ini ditarik. Nah, itu kemudian setelah itu disiapkan proses staining. Sebelum staining tentu saja dibuat suatu swab, ya, suatu swab atau usap. Jadi tadi ujung kapas yang sudah ada sekumpulan jaringan itu atau sel tadi, ujungnya ini ya, ini di rolling, bukan di sliding ya, digosokkan sliding atau digosokkan di wrapping itu di sliding itu berarti rolling itu maksudnya rolling ini memutar, jadi jangan digeser saja, tidak diputar, digeser atau bahkan geser bolak-balik wrapping ya, digosok-gosokkan jangan gitu. Maksudnya rolling ini jadi nanti memang itu satu lapisan gitu, kalau tidak rusak itu sel-selnya atau ya sel-selnya tidak rusak, kalau di sliding atau apalagi di wrapping, di gosok-gosokan itu seperti nanti malah sel-selnya itu tertekan bolak-balik, itu nanti rusak. Ya. Kemudian swab ini atau lapisan sel ini, smear ini biarkan kering, kemudian difiksasi. Ya, difiksasi ini tentu saja maksudnya nanti supaya sel itu mati dan mudah menyerap zat warna yang sering dipakai, misalnya pakai metanol. Ini nanti bisa kalian praktekkan ketika di hewan-hewan ternak. Tujuannya mungkin tidak hanya untuk melihat sel-sel normal, tapi bisa saja untuk melihat apakah sel-sel itu nanti dalam keadaan patologis atau bahkan misalnya terjadi cancer, itu nanti bisa dideteksi di sini. Nah, terus pewarnaan, ini salah satu pewarnaan yang dipakai. Tidak harus pakai ini, misalnya kalian pakai hematoksilin eosin boleh. Prinsipnya ada, lihat pewarna inti. Pewarna inti berarti pewarna itu bersifat basah, nanti akan mewarnai inti yang sifatnya asam. Kemudian ada lihat pewarna histoplasma, dan misalnya eosin boleh pakai itu, atau pakai warna yang lain. Itu tergantung mana nanti yang mungkin kira-kira lebih mudah untuk diinterpretasikan.
Nah, sel yang ada biasanya untuk vagina itu kita bedakan menjadi sel parabasal, sel intermediate, dan sel superficial. Dan ini pap smear vagina itu juga bisa menentukan atau mengecek apakah hewan tersebut itu atau berada pada fase apa dalam siklus estrusnya atau siklus hitnya. Dalam siklus reproduksi itu ada namanya siklus estrus. Di situ ada fase estrus di mana hewan itu yang pada saat itu hewan itu mau kawin, yaitu bisa dicek nanti akhirnya kita tahu status dari estrus itu fase apa, sehingga nanti peneliti itu bisa misalnya untuk tujuan mengawinkan ya bisa nanti dengan cek vagina ini. Ini contoh sel parabasal ya yang mungkin kita dapatkan pada vagina. Nanti kalian bisa praktek juga di tikus atau di mujit ketika kalian penelitian. Atau ini kalau kalian nanti PKL ya. Ini untuk anjing. Sel parabasal ini kecil, kemudian rasionya nuklir dan sitoplasma volumenya itu relatif besar ya, sekitar 1:5. Kemudian nah ini sering ditemukan kalau pada fase diestrus atau anestrus ya. Kemudian biasanya tidak ada pada fase estrus ya. Karena pada estrus itu biasanya epitelnya itu tebal ketika sampling itu yang kita dapat bagian permukaan ya. Kalau basal parabasal itu di bagian dekat dengan membran atau sel-sel basal dekat dengan membran basalis itu yang dalam. Kemudian di antara sel permukaan dan sel parabasal tadi ada sel intermediate ini sangat bervariasi. Ada yang small itu bentuknya marginnya itu smooth ya, round. Kemudian yang besar yang mendekati permukaan itu poligonal ya, bersudut nantinya. Hingga ini rasio intinya juga rasio inti sitoplasmanya bervariasi. Ya, kadang-kadang dalam satu sumber itu kita dapat sel yang tidak seragam. Kadang misalnya di sini bisa saja kita dapat sel permukaan. Ya, intinya kecil ya, kecil, hipnotik biasanya sudah memadat. Kemudian sel permukaan. Ya, ini akan banyak ditemukan ketika hewan itu estrus ya. Estrus itu birahi. Dan pada saat birahi itu epitel vagina tebal, sehingga pada bagian permukaan itu justru mengalami kornifikasi, selnya banyak yang mati, tapi itu sebagai pelindung sebenarnya. Jadi intinya itu kecil, hipnotik atau kadang absen, ya tidak ada di ini gambarnya. Ya. Dan itu bisa dijumpai pada keadaan estrus atau mungkin pada juga koestrus. Ya. Seperti apa itu estrus, koestrus, anestrus, diestrus, ini nanti kita bahas lagi di biologi reproduksi ya. Biologi reproduksi nanti kita bahas di bagaimana profil hormonnya, profil behavior atau behaviornya. Selain cara ceknya itu salah satunya kalau dari segi sitologi seperti ini. Ini yang saya sampaikan di teknik yang sitologi. Nah, dari sini kalian nanti bisa mengecek, memeriksa hewan itu statusnya apa, birahi atau tidak, atau dalam keadaan istirahat, proses reproduksinya itu bisa dicek dari sini secara sederhana. Baik pada hewan eksperimental atau hewan-hewan ternak nanti. Ya, saya kira untuk pertemuan hari ini itu silahkan kalau ada pertanyaan atau mungkin tambahan, mungkin kalian lebih punya pengalaman, mungkin ada yang sudah PKL, silahkan, atau mungkin kalau ada problem-problem silahkan diskusikan di sini. Ya, saya tunggu 1-2 menit.
Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya kira sudah jelas. Atau mungkin silakan. Biasanya banyak apa ini coba Mas apa ini? Yudhistiro nggak ada pertanyaan Mas. Biasanya takon awalnya. Sebenarnya sih nggak ada sih Pak, karena kalau saya lihat kan dari penjelasan Bapak itu kan rata-rata yang kesalahan umum ini kan apa ya, kesalahan dalam pembuatan preparat ini di mikroteknik kan biasanya kan ya rata-rata itu tadi careless work ya Pak, di mana ya dari peneliti sendiri gitu kan ya Pak. Kan walaupun kalau saya tanya itu bagaimana cara menguranginya, kan ini kembali ke peneliti kan ya Pak, karena kan ini sesuatu yang nggak diundang tapi bisa datang langsung gitu. Nah itu Ya, ya. bagaimana ya Pak? Kan soalnya kalau ditanya juga pasti jawaban secara umum kan ya peneliti sendiri kan ya Pak? Ataukah memang kalau dari Bapak tuh ada apa ya namanya tuh kayak semacam kalau dibilang tips mungkin udah umum juga ya. Teknik khusus gitu loh Pak. Karena kan ini juga agak susah ya Pak dihindari gitu loh Pak kalau saya lihat ya kalau dari gambaran yang telah Bapak jelaskan gitu. Itu sih Ya, kalau dari saya. ya dihindari, dikurangi mungkin ya dikurangi. Untuk menghindari memang harus bersih ya, harus banyak menyaring. Tapi yang penting di sini yang penting kalian tahu itulah sumber-sumber artefak itu, yang pada gilirannya nanti kalian tidak akan salah untuk menginterpretasikan suatu preparat itu. Itu yang lebih penting ya. Kalau itu jelas harus dihindari atau dikurangi lah. Kalau atau teknik motretnya nanti kalau untuk presentasi ya jangan seperti itu. Tapi yang penting ini tahu bahwa itu adalah artefak. Itu yang penting. Karena kalau nggak tahu itu artefak, maka nanti salah menginterpretasi atau mungkin yang bisa fatal ya, fatal. Mungkin penelitiannya berkaitan dengan cancer, apalagi sudah ada bias di situ, kecenderungan kalau ada jaringan lain di tempat jaringan yang tidak susutnya dengan mudah terjadi itu metastasis gitu ya. Padahal untuk karakter sel-sel kanker sendiri sebenarnya harus jelas itu harus di preparatur harus jelas. Ada itu karakteristik sel cancer itu seperti ini itu ada kategorinya. Tapi dengan preparat yang tidak jelas tapi di situ yakin itu ada jaringan lain, kadang-kadang terlalu berani atau dengan dasar yang kurang kuat mengatakan itu metastasis ya, pindah karena memang penelitiannya berkaitan dengan cancer misalnya gitu. Jadi sudah ada kecenderungan di situ. Yang memang itu sering terjadi ya kecenderungan seperti itu karena tergantung dari konteks penelitiannya, sehingga dengan data yang kurang kuat atau data yang meragukan itu kadang-kadang menginterpretasikannya ya lalu atau kurang didukung dengan data yang kuat. Preparatnya aja sebenarnya tidak mendukung. Jadi nanti dari mulai kalian ini saya kira harus diperbaiki ya. Jadi kalian ini bisa baca-baca jurnal. Ya, di sini tidak ada kesempatan, kita sebenarnya mungkin bisa jurnal reading gitu ya, membahas jurnal-jurnal yang sudah ada itu, bisa kalian berpendapat, wah ini menurut saya nggak setuju, mana mengatakan ini enggak kelihatan preparatnya kok mengatakan ini gitu, kalian bisa mereview ya, review. Jadi kalau memang tidak setuju atau ragu dengan hasil penelitian itu ya jangan jadikan referensi. Itu yang penting bagi saya, ya bagi kalian nanti tidak asal kalau jurnal langsung jadikan referensi. Kalau memang ada pertanyaan di situ atau tidak meyakinkan, misalnya dari segi patologi mengatakan ABC padahal di situ tidak jelas ABC-nya mana atau meragukan, ya jangan jadikan referensi. Itu yang saya maksud ya. Jadi nanti intinya akhirnya memberi suatu informasi atau kesimpulan yang mewakili hasil penelitian itu, tidak terjadi distorsi informasi karena misinterpretasi. Ya, baik, saya kira cukup. Ya Pak. Oh, Pak, ini saya ada satu ide, bukan ide sih Pak, pengen tanya dari pendapat Bapak kalau boleh sebelum ditutup, apakah boleh Pak? Ya, silakan. Ini kan tadi kita lihatnya kayak apa ya, semacam gambar gitu ya Pak, apa dari hasil foto
mungkin foto ya, harusnya di buku-buku kan foto yang menunjukkan kesalahan begini. Tapi Pak, nggak tahu di lab kita yang mikroteknik ini di FKM ya Pak, suatu apakah ada ya, kayak apa kayak ada ya Pak kayak semacam bukan katalog, kayak daftar akan hasil preparat yang memang sengaja dibuat salah Pak. Jadi kayak semacam referensi yang sengaja dibuat. Jadi kalau dari mahasiswa yang biologi itu tahu gitu, oh kalau dari secara langsung tuh perbesaran 400.000 tuh kelihatan gitu. Kalau ini tuh contoh yang salah gitu. Karena kan rata-rata kan berarti menunjukkan yang berhasil, yang apa ya, yang bisa dikatakan tuh oh ini yang benar gitu loh. Tapi apakah ada ya Pak di lab kita yang hasilnya tuh memang salah tuh sengaja dibuat, jadi tahu oh ini kalau dalam pembuatan tuh yang struktur begini tuh ini menunjukkan salah gitu Pak. Apakah ada atau memang tuh memang perlu dihindari aja gitu ya Pak? Kalau dari Bapak, kalau saya boleh tahu. Kalau katalog tidak ada ya, katalog tidak ada. Tapi pada suatu yang saya tahu ini beberapa peneliti yang saya tahu mungkin bimbingan saya juga dalam membuat preparat itu hal-hal seperti itu mesti ada, artefak itu mesti ada. Tapi yang presentasinya nanti yang dilaporkan ya tidak pas artefaknya itu ya preparatnya kan banyak puluhan atau mungkin ratusan preparat itu enggak semuanya sempurna. Mungkin dalam satu slide gitu ya, mungkin yang ditampilkan mungkin di jurnal bagus, tapi sebenarnya di sampingnya itu sebenarnya ada artefak. Ya. Tapi kalau tahu bahwa itu artefak, ya mestinya tidak dipresentasikan. Jadi nanti pilih-pilih bahwa ini artefak, jangan di deskripsi atau bahkan dipresentasikan, yaitu nanti malah membingungkan pembaca. Jadi memang tidak ada katalognya. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Limam Nah, ini atas mungkin kalian pertanyaannya. sudah pernah praktikum histologi enggak ya kelompok ini? Praktikum di lab histologi itu. Pernah Mas Disna? Sebenarnya pas itu yang awal-awal COVID Pak. Jadi Oh, setengah materi hasil pengamatan ya. jaringan apa saya lupa, habis itu sisanya ya online Pak. Oh ya ya ya, Gitu. itu nanti banyak dari situ nanti juga kalau sudah pernah ya atau mungkin pas online mungkin juga ada itu banyak suatu gambar atau preparat itu yang banyak artefaknya sebenarnya, sehingga kalau dilihat nih banyak mahasiswa mungkin ya yang baru pertama kali belajar histologi kan biasanya disuruh gambar oleh asistennya yang menggambar gitu ya biar lebih belajarnya lebih lebih dekat dengan preparatnya. Itu kadang gambarnya ya gambar apa adanya, misalnya preparat pecah tadi ya digambar pecah gitu ya, melayang-layang yang tidak logis itu ya itu memang harus didampingi dalam belajar histopatologi atau histologi itu, sehingga kalau nggak didampingi akhirnya banyak gambar yang misalnya ya apa adanya, memang jujur ya memang nggak tahu nggak apa-apa, tapi kalau didampingi nanti akan tahu, lebih tahu. Ya itulah fungsinya pendamping atau asisten atau dosen itu dalam mendampingi belajar seperti itu, karena preparat tidak semuanya sempurna ya, dan belajar memang harus didampingi ya. Contohnya banyak, misalnya kalau saya sering ya di lab kalau ketemu mahasiswa seperti itu ya berguru gitu ya santai, wah ini masuk sel epitel melayang-layang gitu ya, padahal teoritian sel epitel itu mesti inti rapat, ada membran basal itu dekat dengan jaringan pengikat pendukungnya, lamina propria misalnya gitu. Nah ini digambar melayang-layang gitu, sel epitelnya bisa melayang-layang, itu berarti kan sudah tidak benar preparatnya sebenarnya. Ya, itu yang penting tahu itu Mas Distria ya, teman-teman yang lain juga yang penting tahu itu nanti supaya tahu preparat yang baik seperti apa, apalagi nanti dilanjut bagaimana itu interpretasi yang correct ya, correct interpretation-nya. Baik, itu aja ya. Nanti diskusinya bisa dilanjutkan di lain waktu. Kalau kalian penelitian PKL atau apa, silahkan nanti, nggak harus di ruangan di taman biologi itu bisa. Saya langsung. Terima kasih atas join-nya, semoga bermanfaat. Dan saya tutup diskusi pagi ini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas semua, semoga bermanfaat, sehat semua. Oke, saya izin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih banyak warahmatullahi Pak.